Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Seperti yang udah terlihat ya, di sini kita masuk di segmen New Release. Di New Release kali ini, Ijay bakalan ngasih kabar seputar handphone yang mungkin masuk di Indonesia. Dari video atau judul mungkin kalian udah tahu ya, kalau produk yang bakal kita bahas yaitu brand dari Korea Selatan. Ya, apalagi kalau bukan Samsung. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Nah, langsung aja nih, di sini kita bakalan masuk di seri F dari Samsung, yaitu Samsung F13, yang dimana HP ini udah rilis di India ya. Ya, menurut kabar dari Samsungnya sendiri nih, buat Samsung F13 ini mirip sama Samsung Galaxy M13 ya guys ya. Kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena dari segi desainnya sendiri bisa dibilang mirip. Tapi di sini perbedaannya sendiri ada di baterainya sendiri ya. Buat Samsung F13 ini lebih gede dibandingkan Samsung M13. Baterainya sendiri buat Samsung F13 ini dia dapat di 6000 mAh. Dengan fast charge-nya sendiri ada di 15 watt ya. Karena baterainya yang besar, otomatis beratnya juga bakal bertambah ya guys ya. Buat beratnya sendiri buat Samsung F13 ini dapat di 207 gram. Ini bisa dibilang jadi HP terberat yang saya tahu sih ya kalau masuk di Indonesia. Dari segi desainnya sendiri ini mirip ya sama Samsung M13 dengan tonjolan kamera, dan juga kameranya ya seperti desain pada Samsung umumnya buat dari body dan lain-lainnya. Nah, tapi gimana sih dari segi layarnya? Buat layarnya sendiri nih, ini lebar ya, dapat di 6,6 inch, PLS LCD, dan juga udah Full HD+. Kerapatannya ini sendiri dapat di 1080 kali 2400 pixel. Dan ini udah proteksinya sendiri ini udah oke banget karena pakai Corning Gorilla Glass 5 yang dijamin buat proteksinya ini udah oke banget. Dari segi desainnya juga layarnya ini bisa dibilang desainnya mengusung desain Infinity V yang bentuk dari desain kameranya sendiri masih pakai water drop ya. Dari segi bezelnya juga bisa dibilang ini lumayan tipis di bagian kanan kirinya. Ya, walaupun di bagian dagunya ini bisa dibilang kelihatan tebel ya, sama di bagian poninya yang sedikit tebel. Tapi nggak setebel kelas entry level lainnya. Tapi kalau dari saya pribadi sih ini nggak masalah ya guys ya. Bergeser di bagian chipset yang bakalan dipakai sama Samsung F13, yang dimana Samsung kali ini pakai chipsetnya sendiri yaitu Exynos 850 dengan besaran nanometernya sendiri ada di 8 nanometer. Ya, dari chipset Samsung bisalah dari main game PUBG di settingan Smooth Ultra, atau bisa di SD High, bisa lah buat main game PUBG kayak gitu, seharusnya udah lancar. Cuma gimana ya, ditunggu aja deh gimana buat performa dari Samsung F13 kalau masuk di Indonesia tentunya. Langsung bergeser di bagian dimana ciwi-ciwi tunggu nih, ya di bagian kameranya. Di bagian kameranya sendiri nih, buat Samsung F13 ini dia pakai triple kamera dengan kamera utamanya sendiri dapat di 50 megapiksel. Dan di sini buat Samsung F13 ini dia nggak ngilangin kamera ultrawide-nya yang dapat di 5 megapiksel, tapi di sini harus dikorbankan dari kamera makronya ya, karena dia pakai kamera bokeh yang resolusinya sendiri dapat di 2 megapiksel. Buat hasilnya sendiri buat Samsung ini nggak usah ditanya ya, dijamin ajib lah, dijamin rata dan juga udah enak banget buat dilihat. Oh ya, kamera selfie-nya sendiri masih di 8 megapiksel, dan buat resolusi videonya sendiri di kamera depan dan belakangnya nih ya dapat di resolusi 1080 pixel 30 fps aja. Jadi tungguin aja deh kalau misalkan masuk di Indonesia gimana ya guys ya. Buat harganya sendiri nih, buat Samsung F13 ini kemungkinan dapat di harga 2 jutaan. Karena kalau kita di harga India satuan rupiahnya itu dia dapat di 12,999 rupiah aja, atau bisa kalau misalnya dirupiahin dapat di 2,4 jutaan ya guys ya. Ya, buat di varian 4/128 GB. Jadi tungguin aja. Kesimpulannya buat Samsung F13 ini kalau masuk di Indonesia bakalan ditunggu-tunggu karena harganya yang ada di 2,4 jutaan, udah dapat kamera ultra wide pula. Jadi ini juga udah oke banget, apalagi udah pakai chipset Exynos 850 yang bisa dibilang udah cukup banget lah buat main game maupun multitasking. Ya, menurut saya pribadi sih ini bakalan kece banget ya guys ya. Jadi ditunggu aja. So mungkin segitu aja buat new release kali ini. Terima kasih dan bye bye.